salah satu cara kita paling ampuh untuk menghadapi COVID-19 ini adalah meramp up testing capacities dan tracking capabilities yang kita miliki. Dan ini yang kita bantu sekarang. Kita bertransisi kemarin ini konsepnya stationary di Wisma Atlet. Mulai minggu ini kita akan bergerak ke beberapa titik-titik yang padat penduduknya dari masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan mobile testing dengan PCR based. Dengan itu tingkat keakuratannya akan jauh lebih tinggi dan pemetaan masyarakat, apalagi kita sekarang juga sekaligus sosialisasi. Bagi mereka yang ikut dan negatif, kita berikan bantuan sembako gembira. Jadi mereka juga termotivasi, mereka juga mendapatkan insentif untuk tidak mudik, dan kita janji kepada mereka bahwa jika mereka patuh dengan arahan, guidelines, aturan dari pemerintah yang sudah diberikan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, kita akan lebih cepat keluar dari COVID-19 ini. Rencananya minggu ini kita transisi dari yang rapid test ke mobile testing ini. Kita lagi siapkan juga tim medisnya yang akan bergerak bersama, karena nggak hanya tim medis, kita harus juga siapkan relawan-relawan untuk membantu dari segi gerakan sosialnya, pemetaannya. Kita harus lakukan pembagian masker juga, kita harus juga melakukan gerakan dekontaminasi dengan cairan disinfektan, dan sosialisasi dan edukasi, karena walaupun masyarakat 90% di Jakarta udah mengerti tentang COVID-19 ini, masih banyak sekali yang belum tahu apa saja yang mereka harus lakukan dan bagaimana caranya mereka bisa membantu agar COVID-19 ini terputuskan mata rantai penularannya, Karen ini. Ya, disinilah koordinasi dan sinkronisasi dari kegiatan sangat diperlukan. Jadi kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga teman-teman yang ada di lapangan, aparat TNI, Polri, juga dari BIN, bahwa kita fokus di daerah zona merah, dan satu unit kendaraan itu kapasitasnya bisa antara 250 sampai 300 tes per day. Berarti satu hari 4 unit yang akan bergerak bisa membantu menyetor data ke pemerintah sekitar 1.200 testing capacity. Pasti kurang lah, karena menurut saya di DKI dengan jumlah populasi sekitar 10 juta, idealnya itu 15 sampai 20 ribu testing per hari yang harus kita lakukan untuk membantu kita memetakan dan mencegah COVID-19 ini. Walaupun tadi prediksi big data dari Singapura dan sebagainya, saya tuh lebih senang mendengar, selain mendapatkan data through science, tapi saya percaya of the science aspect of it. Jadi yang paling mengerti adalah medical doctors. Jadi walaupun data itu ada dengan mathematical modeling, saya konsultasinya dengan tim medis, Dr. Wulan yang mendampingi kita menyatakan bahwa Pak, it's too early to tell, it's too soon to celebrate, it's too soon to do a conclusion. Ini datanya masih up and down. Jadi buat kita berpacu sama waktu. Jadi bagi kita ini nggak akan kita kendorkan kegiatan kita, justru akan kita gas dan kita pastikan kita bisa mencapai that peak period yang di-anticipate dan di-model, dan setelah itu kita terus lakukan langkah-langkah mitigasi supaya tidak terjadi secondary wave. Prediksi-prediksi kita terima sebagai bagian daripada data kita dan kita hormati semuanya. Kita jangan sampai dengan data-data yang terlihat seperti menghibur kita ini, kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dan akhirnya kita mengendorkan langkah-langkah kedisiplinan kita terhadap di rumah saja, jaga jarak, dan physical dan social distancing, Karenina. Sekarang the new normalnya seperti ini nih, Karen. Kita kemana-mana harus pakai gini, dan
janggal sih awalnya kita ngomong di depan media memakai ini, tapi kayaknya new normal ke depan ya beginilah, kita harus menggunakan masker karena San Francisco di saat flu Spanyol itu mengalami apa yang dialami Jakarta sekarang, yaitu angkanya udah mulai moderate. What happened is the mayor and some people in the community memulai satu gerakan yaitu anti face mask in public. Jadi mereka lepas maskernya. Apa yang terjadi bulan Oktober mereka melakukan gerakan lepas masker. Bulan Desember, Januari, dan Februari merupakan bulan-bulan yang paling mencekam di San Francisco karena jumlah dari saudara-saudara mereka yang akhirnya meninggal adalah jumlah tertinggi dibandingkan gelombang pertama. Saya mendorong diskursus kita kali ini, kalau misalnya ada sedikit bandwidth, adalah fokus bagaimana secara segera mengirimkan uang-uang yang dikelola oleh negara ke masyarakat melalui transmisi mungkin program Keluarga Harapan. Kita kemarin sayangnya sempat ada program bagus seperti bantuan langsung tunai, ada juga program-program yang memastikan bantuan sosial itu nyampe tepat sasaran by data driven, by name, by address ke masyarakat yang membutuhkan. Kedua, UMKM itu harus dibangkitkan pada saat ini agar mereka bisa survive dan mulai mempersiapkan seandainya tadi dengan kegiatan health front kita yang sukses, UMKM bisa bangkit. Nah, ini kita melihat bahwa kalau UMKM-nya bangkit dan benar prediksi misalnya hypothetically Juli atau Agustus sudah berjalan, saya kok yakin ya, saya agak optimis bahwa Indonesia itu nggak masuk ke negative territory, mungkin nggak 5%, mungkin nggak 4%, tapi not too far dari angka tersebut dalam segi pertumbuhannya. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita restore jobs, lapangan kerja. Lapangan kerja ini harus segera terrestorasi. Saya baru dapat angka yang terakhir, mungkin 19 juta lapangan kerja hilang. Makanya hari ini saya kayak dapat UMKM yang ngirim ayam Mona Lisa ini. Ya, ayam Mona Lisa saya diminta untuk ini karena ada di Instagram live saya. Ini ayam Mona Lisa ini adalah bentuk dari UMKM yang harus kita dukung. Inilah paket-paket ekonomi praktis siap goreng kayak begini ini yang akan menciptakan lapangan kerja. When you lead, you have to give example. Itulah satu rumusnya. Jadi kalau kita minta orang di rumah saja, kita harus di rumah saja. Nah, orang yang berpergian itu harus punya alasan, legitimate reasons why they don't stay at home. Jadi Pak Kudori, saya yakin kalau misalnya saya husnuzon saja ya, saya berprasangka baik. Para pejabat yang warawiri itu ada tugasnya yang berkaitan dengan COVID-19. Karena semua yang kita lakukan sekarang adalah berkenaan dengan mengalahkan COVID-19. Kalau mengenai TKA, saya setuju Pak. Kalau misalnya kita harus di rumah saja, ya pada sementara ini tentunya kita kan sudah juga mengurangi atau malah sudah menyetop penerbangan internasional. Jadi pada saat ini tentunya kita harus berjaga-jaga karena kita nggak tahu TKA ini mungkin bisa jadi carrier. Mungkin mereka sehat, mereka tidak terlihat gejala, mereka mungkin menjadi OTG, dan ini yang perlu kita lakukan agar ada sense of fairness, keadilan. Jadi kalau kita disuruh di rumah, ya semua juga harus di rumah. Itu pendapat saya.